Bapak Samsuar, Gubernur Riau, Bapak Desimus, Kepala Bank Indonesia Wilayah Riau, Bapak Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru. Untuk saat ini juga saya tadi sampaikan Pak Hermawan, yang pimpinan BI juga hadir. Saya juga selalu minta petunjuk dan masukan juga dari Pak Desimus, ya, selaku pimpinan BI yang ada di sini, yang senantiasa mencermati ekonomi Riau. Yang terhormat Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, yang saya hormati Pak Bupati Siak, Pak Bupati Rokan Hilir, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Pak Hermawan dan tim, Ibu Bapak peminat pembangunan ekonomi Riau yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami mempresentasikan paparan yang berjudul Strategi untuk Mendorong Kembali Pertumbuhan Ekonomi Riau. Kembali kami kasih tanda kurung, kenapa? Pada slide 3, karena sampai dengan tahun 2010, 10 tahun yang lalu, sebetulnya Riau itu pernah tumbuh tinggi hingga 5-6% waktu era minyak. Tapi sejalan dengan surutnya produksi minyak, pertumbuhan jangka panjang ekonomi Riau itu merosot menjadi hanya sekitar 2-3% dalam 10 tahun terakhir ini. Pada tahun 2019, itu sempat naik, cukup melegakan, naik dari 2,3 menjadi 2,8. Namun sebagai implikasi COVID, kuartal 1 2020 ini jatuh lagi ke 2,2%. Kalau kita lihat struktur ekonomi Riau di slide 4, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, kita dapat melihat bahwa sekitar 70-80% itu digerakkan oleh hanya 3 komoditas, yaitu minyak, CPO, dan sawit. Sebagian besar masih tergolong dalam bentuk setengah jadi, bahkan mentah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah itu berdampak negatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil. Sebagai informasi, Pak Hermawan, 42% orang Riau itu mencari nafkah di perkebunan, sektor perkebunan. Dan 52% dari perkebunan sawit itu adalah perkebunan rakyat. Pada slide 5, nah ini ada suatu fenomena yang menarik kalau kita bicara mengenai PDB Riau ini, yaitu hubungan minyak dengan PDB dan hubungan sawit dengan PDB. Kuatnya pengaruh CPO dan minyak itu terlihat dari co-movement grafik yang dua itu antara minyak dan PDRB. Perkembangan kedua komoditas ini praktis menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau. Kalau dia naik, PDB-nya naik, kalau dia turun, PDB turun. Nah, celakanya sekarang dengan produksi minyak yang terus turun, kemudian harganya pun tidak bagus. Di sisi lain, sawit juga ketidakpastian global, banyak hambatan. Itu membuat Riau ini seperti sulit keluar dari zona pertumbuhan rendah 2-3% itu. Pada slide 7, nah ini kita masuk update mengenai situasi global yang perlu kita waspadai juga kalau kita bicara mengenai baik short term maupun medium term growth kita. Di sini terlihat jelas bahwa forecast ekonomi global dan semua mitra dagang kita itu ke bawah, bahkan negatif. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita kalau misalnya kita mau melihat bagaimana prospek kita ke depan, semuanya mengoreksi ke bawah, bahkan negatif. Nah, di slide berikutnya, di slide 8, setelah COVID ini ada variabel baru yang harus kita pertimbangkan selain faktor kondisi mitra dagang maupun faktor domestik, yaitu pandemi. Seberapa cepat pandemi COVID ini selesai? Nah, ini kita lihat kembali lagi kalau kita bicara ekspor, berarti kita harus ukur, harus hitung seberapa lama pandemi di negara mitra dagang kita. Kita lihat Tiongkok, itu CPO, kemudian ada Eropa. Tiongkok sudah selesai, Eropa juga sudah reda, tapi sejauh ini dampaknya terhadap ekspor kita belum signifikan. Kemudian dua negara lain, yaitu India dan Pakistan, itu juga mitra dagang utama kita, itu malah baru belum mencapai peak-nya, artinya masih panjang. Kemudian di slide berikutnya, di slide 9, nah ini mengenai COVID di Riau. COVID di Riau ini sebetulnya sudah reda, Pak. Jadi pertengahan Mei sampai Juni itu kami semua sudah tenang. Tapi setelah PSBB. Tapi tiba-tiba setelah Juni itu tiba-tiba meningkat lagi tajam. Sekarang jumlahnya sudah mencapai 310 lebih.
Dan kalau kita lihat sebaran kotanya itu terbesar di Pekanbaru, di Dumai, dan Inhil. Dan akhir-akhir ini kayaknya perkembangan COVID ini bukan hanya di 3 kota itu, juga menyebar di kota-kota lainnya. Ini menjadi perhatian kami dalam menghitung forecast PDB. Di slide 10, nah ini dampak dari adanya pembatasan. Ya, kalau kita mau sehat, memang konsekuensinya ekonomi harus mengalah dulu. Kami dari 4 indikator yang kami tampilkan yang mewakili sektor perdagangan, sektor perhotelan, akomodasi, kemudian transportasi, itu semuanya ke bawah di kuartal 1 kemarin. Tapi syukurlah mulai pertengahan kuartal 2 ini itu udah mulai membalik ke atas. Ini tanda-tanda perbaikan. Tapi tentunya perbaikan ini belum signifikan, kita belum bicara normal. Jadi kalau kita bicara forecast PDB, itu probability kita ke bawah itu masih sangat besar. Jadi perlu upaya-upaya tambahan. Di slide berikutnya, di slide 11, nah ini ekspor kita tadi sudah dijelaskan, sudah banyak kita bahas. Di slide 12, nah ini mengenai FAME, kelapa sawit untuk biodiesel konsumsi BBM domestik. Tahun lalu Rio sangat diselamatkan oleh kebijakan B20 oleh pemerintah. Jadi ketika ketidakpastian global di sawit maupun di hambatan-hambatan itu kita masih bisa mengalihkan produksi sawit petani-petani kita untuk konsumsi domestik. Jadi terserap semua. Dan alhamdulillah itu dampaknya terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan sektor perkebunan dan sektor industri itu lumayan. Tapi dalam kasus COVID sekarang, kan konsumsi adanya pembatasan berimplikasi pada menurunnya konsumsi BBM. Nah, akibatnya penyerapan konsumsi biodiesel yang mengikut ke konsumsi BBM domestik itu juga turun. Jadi masih lebih rendah dari yang dialokasikan ke Riau. Ini perlu menjadi catatan kita. Nah, dari sekilas tadi mengenai gambaran di sisi domestik, sisi global, ditambah dengan prognosa mengenai COVID, kami memperkirakan untuk keseluruhan tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi Riau mungkin hanya sekitar 0,8 sampai 1,3%. Sebagai informasi Pak Hermawan, kalau yang long term tadi antara 2 sampai 3, terakhir tadi sempat naik sebetulnya tahun lalu, 2,3 ke 2,8, tapi kuartal 1 kemarin menjadi 2,2. Nah, kuartal 2 ini kami perkirakan masih akan turun lagi. Jadi secara keseluruhan nanti tahun 2020 kita hanya akan tumbuh sekitar 0,8 sampai 1,3. Kemudian di slide 14, nah ini yang kita khawatirkan. Setiap penurunan PDB itu pasti meningkatkan pengangguran, meningkatkan kemiskinan. Nah, kami coba mengkalkulasi kalau misalnya ada 2 senario yang kami siapkan di slide berikutnya, Fania. Nah, kalau misalnya senarionya berat, artinya COVID sampai September itu perlambatan pertumbuhan peningkatan pengangguran kami perkirakan akan naik dari 6 sampai menjadi 6,2%. Tapi kalau COVID pandemi ini masih belum usai sampai Desember, itu angka pengangguran akan meningkat dari 6% tahun lalu menjadi 6,4. Ini menjadi catatan kita. Yang kedua adalah kemiskinan. Kalau COVID selesai September, angka kemiskinan yang sudah bagus sebetulnya tahun lalu 6,9, itu bakal naik jadi 7,1. Kalau misalnya sampai Desember, lebih rendah lagi PDB-nya, kemiskinan lebih tinggi lagi, 7,6. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, kami mencoba untuk merumuskan beberapa advisory kepada Pak Gubernur dan Forkopimda. Strategi itu pada dasarnya kami rumuskan dalam bentuk satu, strategi untuk meningkatkan investasi. Yang kedua adalah strategi untuk mengembangkan sektor-sektor baru. Tentunya dengan catatan bahwa urusan pandemi itu tadi sudah bisa kita atasi sama-sama. Jadi kita fokus ke urusan lebih struktural untuk menyiapkan masa depan Riau. Strategi untuk meningkatkan investasi ini adalah kita mendorong
upaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor ekonomi, sektor unggulan kita. Tentunya dalam hal ini yang sering kita bahas tadi adalah kelapa sawit, karet, kelapa. Nah itu selama ini kan masih banyak, ada yang setengah jadi tapi kebanyakan masih mentah, itu kita tingkatkan. Terus yang kedua adalah mengembangkan sektor-sektor. Ketergantungan kita terhadap minyak dan sawit tentu harus dikurangi, nggak mungkin selamanya. Jadi kita harus mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang sesuai dengan karakteristik local wisdom di Riau. Nah, kita di bagian pertama yang untuk meningkatkan pertumbuhan meningkatkan nilai tambah sektor. Kita tadi mencatat bahwa betul bahwa produksi sawit ini praktis dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Segelintir nggak sampai 10. Tapi harus dicatat bahwa sawit yang dihasilkan itu melibatkan 42% orang yang mencari nafkah di situ. Dan 52% kebun sawit kita itu adalah milik rakyat. Nah, itu yang perlu kita selamatkan. Nah, penambahan upaya untuk meningkatkan nilai tambah di sektor itu tentu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Nah, untuk kita meningkatkan nilai tambah tentu perlu investasi. Investor mau investasi tentu dia berhitung biaya. Dua faktor yang diperhitungkan oleh investor adalah satu, untuk kondisi iklim berusahanya mudah atau tidak. Jadi jadi perlu upaya dari kita untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Yang kedua, kualitas infrastruktur. Kalau infrastruktur kurang bagus, tentu itu cost bagi investor. Mereka akan berpikir 2 kali untuk masuk Riau. Itu upaya-upaya yang perlu kita kembangkan untuk mendorong nilai tambah produk dan investasi, tentu melalui investasi. Untuk sektor-sektor ekonomi nanti kami jabarkan lebih lanjut, yaitu sektor perdagangan dan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, perikanan, dan ekonomi keuangan syariah. Nah, pada slide 19, ini ilustrasi tadi mengenai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk. Tahun lalu kita produk turunan, kita sudah masuk produk turunan. Perusahaan-perusahaan sawit sini mengklaim bahwa kita juga sudah mulai masuk ke produk turunan. Tapi dari data yang kami kumpulkan, kita baru sanggup meningkatkan produk turunan jadi 20. Jadi dari CPO ke produk turunan itu baru 20 jenis. Bandingkan periode yang sama, Malaysia itu bisa 147 jenis ya produk turunan. Nah, ini jadi kalau kita bicara tadi mengenai meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, ini tidak bisa kita hindari bahwa kita harus mengundang investor. Dan kami tahu Pak Samsuar sangat sungguh-sungguh di sini, begitu juga Pak Alfedri, Pak Wali Kota, itu semua sangat bersungguh-sungguh. Tapi tentu upaya itu tidak hanya dilakukan oleh tingkat provinsi atau 2-3 kabupaten, tapi harus dilakukan oleh semua daerah tingkat 2, yaitu meningkatkan kemudahan berusaha, jadi menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan berkurangnya minat investor untuk masuk, termasuk pajak-pajak, perizinan, retribusi. Kemudian juga tentunya peningkatan kualitas infrastruktur dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, ini slide berikutnya, slide 20, ini ada baiknya kita menyimak apa kata investor mengenai ekonomi Riau. Ini kalau kita bicara Riau, kita bukan berarti kita bicara hanya mengenai pemerintah provinsi ya Pak ya. Artinya kita ini adalah representasi 12 kabupaten kota di Riau. Nah, itu dinilai Riau dinilai papan atas dalam urusan stabilitas ekonomi makro. Kemudian kondisi finansial bisnis kita papan atas juga. Cuman untuk pemerintahan, institusi publik, kemudian mengenai kualitas infrastruktur kita di papan tengah. Nah, ini yang dua terakhir ini yang perlu kita tingkatkan. Dan kami bersyukur Pak Gubernur sangat membantu kami dalam di aspek tadi, stabilitas tadi, dengan full support untuk mengendalikan harga-harga, terutama harga pangan pokok. Dan tidak berapa lama lagi, mungkin nanti kami akan masuk lebih jauh dengan pembentukan sebuah BUMD pangan yang tujuannya adalah untuk lebih mengendalikan untuk perilaku kenaikan harga yang di luar kewajaran. Kemudian di slide berikutnya, nah, kita langsung di slide 22. Nah, ini mengenai kualitas infrastruktur yang terutama yang dibutuhkan. Satu jelas jalan tol, tapi oke lah, ini kan semua kantor pusat, pemerintah pusat.
Nah, yang ini yang perlu mendapat perhatian, yaitu pelabuhan dan kawasan industri. Ini penting, ini selalu dilihat oleh calon investor. Pelabuhan kita ini agak ironi, beberapa produk ekspor kita itu terpaksa dijual ke Medan karena atau melalui Batam atau melalui Jakarta karena pertama dwelling time ya, waktu tunggu naik kapal di sini relatif lama, lebih dari 5 hari. Bandingkan misalnya Belawan aja sekarang sudah di bawah 5 hari, apalagi di Jakarta. Nah, kemudian mengenai apa namanya fasilitas di pelabuhan, supaya kita tentu tidak ingin nilai tambah kita itu beralih tempat lain. Ini bukan kita provinsi sentris, enggak. Tapi kalau semuanya dilakukan di Riau, tentu itu akan memberikan kesejahteraan lebih banyak bagi masyarakat Riau. Nah, mengenai fasilitas itu juga perlu dipertimbangkan untuk mentransformasi Pelabuhan Dumai dari pelabuhan hanya pelabuhan curah ya sawit itu menjadi pelabuhan ekspor utama. Kemudian untuk kawasan industri, kita perlu pasang 3 kawasan industri ya supaya satu di utara ya di satu di utara di Tanjung Buton, satu yang kedua tadi di Tenayan yang dikatakan Pak Gubernur ya, di tengah, kemudian di bawah di selatan, agak ke selatan itu di Kuala Eno. Nah, kegunaannya ya tentunya untuk memberikan daya tarik ke investor. Kalau misalnya beberapa perusahaan berkumpul di satu tempat, tentu lebih efisien, biayanya lebih murah, sama kayak biaya pelabuhan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, tadi adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk. Sekarang kita masuk ke sumber-sumber pertumbuhan baru. Yang pertama adalah sektor perdagangan UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, untuk sektor perdagangan dan ekonomi kreatif, ini kami menampilkan beberapa visual di sini yang kira-kira isinya adalah UMKM potensial itu, yang potensial di Riau itu perlu didorong untuk naik kelas menjadi UMKM sukses. Yang sukses naik kelas menjadi UMKM sukses digital, dan yang sukses digital naik kelas menjadi sukses ekspor. Nah, itulah end target kita kalau kita ingin pertumbuhan tinggi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengenalkan mereka pada platform digital atau e-commerce, mengenalkan alat pembayaran digital ya, termasuk QR yang kami gencar sosialisasikan, dan digital financing. Dalam hal ini peer-to-peer lending, mungkin di sini belum banyak. Nah, tantangan kita dalam mengenalkan UMKM yang sukses digital, apalagi ekspor tadi, adalah jumlah UMKM kita yang terhubung ke e-commerce itu masih relatif rendah, kurang dari 1 UMKM per 1.000 penduduk. Kalau kita bandingkan dengan Kepri, tetangga sebelah, itu sudah 3 UMKM yang terhubung secara digital per 1.000 penduduk. Dari sisi nominal transaksi di grafik kiri bawah itu juga terlihat bahwa barang-barang yang mereka jual itu nilai ekonominya terhadap PDB juga masih relatif kecil. Kemudian kalau kita masuk ke sektor kedua, nah ini tadi yang kami sangat sepakat dengan Pak Gubernur dan Pak Hermawan tadi, kita mengusung semangat dari pemerintah yaitu 3A 2P, jadi atraksi, akses, amenity, dan promosi atau pelaku. Di atraksi mungkin perlu dipertimbangkan kita punya brand tersendiri. Kalau Bali ya brandnya pantai misalnya, di Batu Ampar yang di Papua itu ada punya brandnya sendiri, di Nusa Tenggara, Komodo. Nah, di sini kami mengusulkan mungkin wisata religi itu juga bagus. Tentunya dengan target wisatawan misalnya dari Timur Tengah. Kebetulan Pak Hermawan di sini ini daerah favorit bagi saudara-saudara kami di Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Nah, itu merupakan potensi yang besar. Kemudian mengenai akses, nah ini tadi jalan sudah dibahas ya, infrastruktur ke sana, ke Bono tadi Pak Gubernur bilang, nah itu perlu diperbaiki. Kemudian amenitas, nah ini tentunya juga mulai dari restoran, musola, ya, bahkan hotel itu juga harus tersedia. Tentunya kita mengharapkan wisatawan bukan hanya sejam 2 jam tapi menginap, jadi makin banyak devisa yang kita dapatkan. Kemudian promosi dan pelaku, ini sudah tidak bisa tidak kita harus main di konten digital. Jadi wisatawan manapun, baik itu wisatawan yang banyak uang atau sedikit,
pasti dia merencanakan dulu secara digital lokasi-lokasi yang dia inginkan. Nah, kalau informasi mengenai tempat-tempat wisata di Riau itu tidak tersedia lengkap secara digital, itu jelas merupakan peluang yang tidak kita manfaatkan. Kemudian untuk sektor perikanan, sektor alternatif yang lain yang begini Pak. Jadi sektor perikanan. Perikanan kita itu, slide 25, kita punya potensi perikanan yang besar di sepanjang pantai timur Sumatera dan potensi permintaan yang besar dari negara tetangga. Permintaannya datang terus, tapi produksi kita masih kurang karena rendahnya produktivitas, dan petambak atau nelayan itu cenderung main-main sendiri, bahkan ekspor ilegal sendiri-sendiri, tidak mereka bersama-sama untuk meningkatkan skala. Nah, beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah tentu pertama adalah penggunaan teknologi, sebagai gambar-gambar yang di kiri, gambar di tengah, bawah, atau di kanan. Kami sangat mendorong digunakan teknologi supaya lebih efisien, lebih produktif, gitu kan. Selain itu, kami juga mendorong untuk supaya skala ekonomi yang diinginkan oleh calon importir, ya, importer ikan dari Malaysia atau Singapura itu tercapai. Tentu nelayan-nelayan atau petambak itu harus bersatu. Jadi request-nya itu bisa sustain. Kalau sendiri-sendiri jumlahnya kecil dan nggak sustain. Nah, itu peluang yang kita lewatkan. Kemudian di slide 26, nah ini juga kembali kami harus sayangkan juga tahun lalu Pak Gubernur sudah melakukan upaya untuk pembiayaan daerah, mengembangkan potensi pembiayaan daerah melalui wakaf produktif. Jadi wakaf produktif ini yang semacam inovasi Pak. Jadi bukan hanya wakaf tanah untuk kuburan, masjid. Sekarang orang juga bisa 50.000 pun bisa berwakaf, nanti disatukan dengan pewakaf-pewakaf yang lain dan amal pahalanya sama. Nah, kemudian wakaf profesi. Jadi kalau orang nggak punya uang, orang mewakafkan profesi dokter, profesi guru, itu semua juga bisa diwakafkan. Itu sudah diinisiasi oleh Pak Gubernur tahun lalu dengan mengadakan pertemuan strategis dengan otoritas yang berwenang, BWI, MUI, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terkait di kantor kami. Kami juga sudah membantu melakukan sertifikasi nazir profesional di seluruh daerah tingkat 2. Jadi katanya nggak ada nazir, kita fasilitasi. Jadi nazir profesional sudah tersedia di semua kabupaten. Tinggal sekarang kita mendorong BWI dan MUI itu melakukan pengembangan konsep program wakaf itu, memetakan siapa wakif-wakif yang potensial, dan mengusulkan atau menyusun payung hukum ketentuan. Itu penting agar wakaf produktif itu segera berjalan. Kemudian di slide, nah ini bagian terakhir, mohon izin Pak Gubernur, Pak Hermawan. Ini juga isu yang penting. Tadi Pak Hermawan sudah bilang masa depan kita itu adalah digital ya. Kalau kita bicara digital, kita nggak bisa lepas dari inklusi ekonomi. Kalau kita bicara inklusi ekonomi, kita sulit memulainya kalau tidak memulai dari inklusi keuangan. Nah, sekarang kita lihat where we are, gitu kan, di mana posisi kita dalam inklusi ekonomi. Ini program yang baru dari pemerintah sekarang. Kita lihat di sini untuk inklusi ekonomi slide 28, indeks inklusi ekonomi itu tercatat 5,82, sedikit di bawah nasional 5,89. Tapi di Sumatera, Riau itu masih peringkat kelima dalam angka inklusi ekonomi. Kita di bawah Kepri, Sumut, Babel, Sumbar. Secara empiris, kenapa ini penting data-data ini? Hasil pengujian secara empiris menunjukkan bahwa daerah-daerah yang lebih leading dalam inklusi ekonomi itu akan mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Itu bisa kita lihat dari slope negatif dari grafik ini. Kemudian di slide berikutnya, kalau kita lihat kabupaten mana yang perlu perhatian inklusi ekonomi. Di kanan bawah, kuadran kanan bawah itu terlihat jelas Pekanbaru, Dumai, memang daerah yang paling maju di Riau, itu inklusi ekonominya bagus dan hasilnya juga angka kemiskinannya juga rendah. Tapi ada memang beberapa kabupaten di tengah, bahkan ada yang di ujung ya, Kabupaten Meranti, itu inklusi ekonominya rendah dan sebagai hasilnya tingkat kemiskinannya juga tinggi. Kemudian di slide 30 ya,
slide 30, ya ini semacam konfirmasi saja bahwa keterlibatan, ada satu hal yang penting dalam kita bicara mengenai inklusi ekonomi adalah mustahil inklusi ekonomi terjadi kalau keterlibatan si miskin itu tidak kita fasilitasi. Jadi kalau keterlibatan usaha kecil dan subsisten tidak kita fasilitasi. Nah, itulah kalau mereka terlibat dalam pembentukan produk domestik bruto, ikut dalam dia memberikan sumbangan dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi, itulah yang kita harapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentunya data kedua yang perlu kami pastikan adalah apakah si miskin sudah menyumbang cukup di perekonomian Riau. Betul angka kemiskinan kita kecil, terus menurun, tapi ternyata nilai konsumsi mereka juga di bawah garis kemiskinan. Nah, ini memerlukan perhatian kita. Kemudian di slide berikutnya ini semakin mengkonfirmasi bahwa kontribusi orang miskin, usaha kecil, mikro itu terlihat menurun beberapa tahun terakhir ini. Nah, keterlibatan mereka ini yang perlu kita perhatikan, kita fasilitasi. Kemudian kalau kita lihat variabel lain di inklusi ekonomi itu adalah pilar ketiganya, indeks perluasan akses dan kesempatan kerja. Indeks perluasan akses dan kesempatan di Riau, ya. Itu di slide 32. Salah satu pilar pada inklusi ekonomi keuangan itu meng-capture tentang kapabilitas, jadi kecakapan dan keahlian. Ini selalu menjadi perhatian Pak Samsuar, ya, untuk memperluas keahlian anak-anak muda di Riau. Kemudian infrastruktur dasar, jadi ini akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, dan inklusi keuangan, ini akses ke layanan keuangan. Nah, pada pilar ini Riau berada di papan tengah, ya, kita lihat yang kuning. Kemudian peringkat itu di bawah kembali di bawah Sumbar, Lampung, Aceh, namun masih lebih tinggi dibandingkan Sumatera. Nah, dan kota-kota yang Kabupaten Bengkalis, Dumai, Pekanbaru menjadi leading di antara kabupaten di Riau. Terakhir di slide 33 sebagai penutup, aspek ketiga tadi dari inklusi ekonomi, dari pilar aspek ketiga dari inklusi ekonomi tadi adalah inklusi keuangan. Ini yang sekarang kami sedang galakkan, khususnya inklusi dari sisi pembayaran. Ya, kalau dari sisi pembiayaan kreditnya dari itu OJK, Pak Gubernur. Nah, kita tahu kesulitan utama usaha kecil dan subsisten itu adalah permodalan, akses pasar dan yang terbatas dan promosi. Nah, dengan mengenalkan mereka pada sistem pembayaran digital, pada handphone mereka, apakah itu melalui e-commerce, kemudian alat pembayaran digital, atau melalui pembayaran melalui aplikasi QR, QRIS, bahkan pembiayaan digital. Terakhir minggu lalu dari Menko Pak Luhut itu meluncurkan ada namanya Digiku, ya Pak, ya. Nah, itu untuk menjembatani di pembiayaan digital yang katanya mahal. Peer-to-peer lending itu memang betul mudah, bisa cepat diakses oleh UMKM tanpa proses macam-macam, tapi bunganya tinggi. Nah, shortcut dari situ minggu lalu kami baca di media pemerintah meluncurkan semacam peer-to-peer lending yang lebih pro-pur gitu. Nah, kemudian ya itulah yang kami harapkan bisa dengan teknologi digital tadi, si usaha kecil atau subsisten nggak perlu lagi ada keterbatasan harus sewa toko, kan dia nggak punya uang, dia bisa lakukan itu dari rumah. Kemudian dia juga bisa tidak perlu harus mereka juga bisa memperluas pasarnya. Kalau selama ini mereka hanya berjualan di sini, enak-enak Pak, tapi saya hanya dijual di Riau aja, mulai dari pisang kipas, sagu tadi yang dibilang Pak Gubernur, kemudian ikan slice, kemudian kerajinan. Itu sayang sekali, mereka semua belum terhubung secara digital, padahal peminatnya bisa dari mana-mana, bahkan dari luar negeri. Nah, kalau mereka itu semua terhubung dengan digital, pasarnya bisa lebih luas. Orang-orang kecil sama subsisten tadi bisa
kita di bypass, dia langsung menjadi orang yang tadinya tidak menyumbang kepada PDB, menjadi orang yang betul-betul bisa diandalkan untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi Riau. Nah, di era pandemi, solusi digital ini sudah terbukti. Mana-mana kegiatan UMKM yang sudah terhubung dengan secara online, itu bertahan, bahkan meningkat. Itu juga menyenangkan konsumennya. Kecepatan digitalisasi lapisan masyarakat bawah itu menjadi kunci untuk meningkatkan taraf hidup mereka atau inklusi ekonomi. Demikian Pak Gubernur, Pak Hermawan, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Wali Kota, paparan kami. Jazakumullah khairan katsirah. Mohon maaf atas kekurangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu melihat Bank Indonesia ini luar biasa, Pak. Orang-orangnya selalu sangat menguasai wilayahnya. Dan sekarang karena bebas dari pengawasan bank, malah sekarang bisa mengembangkan, mendukung pemerintah provinsi dan daerah untuk mengembangkan. Ayo Pak, kerjasama untuk Riau 2030 Pak. Ya, kita nanti bersama-sama.